Selamat datang di Keluh Kesah Reddit, di mana kami membawakan cerita tentang keluh kesah netizen forum Reddit dari berbagai belahan dunia. Pada episode kali ini, kami akan membagikan cerita dengan tema malicious complaints. Berikut kisahnya. Cerita pertama. Oke, selamat berbelanja dengan menyenangkan. Saya dulu bekerja di supermarket, dan pada jam 9 pagi di hari Sabtu, hal berikut ini terjadi. Saya, selamat pagi. Apakah Bapak ingin tas belanja? Pelanggan dengan sinis. Enggak, saya akan membawa semua ini sendiri. Mungkin karena gajiku yang rendah, nada bicaranya yang kasar, atau fakta bahwa saya sangat malas dengan pelanggan yang bersikap kasar. Aku memutuskan untuk mengerjainya. Saya dengan senang, oke Pak, nggak masalah. Saya kemudian melanjutkan untuk memindai semua belanjaannya dan menagihnya. Pria itu membayar dan berdiri di sana dengan heran, menatap belanjaannya sejenak sebelum menatapku. Pelanggan, di mana tas saya? Saya, oh saya minta maaf Pak, saya pikir Bapak mengatakan kalau akan membawanya tanpa tas. Pelanggan dengan marah, ya jelas saya nggak bisa membawa semua ini tanpa tas. Saya, oh oke, baiklah kalau begitu Pak. Saya kemudian melanjutkan untuk menanyakan dia, tas sekali pakai atau tas yang dapat digunakan kembali Pak? Dan kemudian, tidaklah kalian tahu, kami kehabisan tas yang dia inginkan. Jadi saya harus memanggil manajer untuk membawa beberapa tas lagi untuk saya, yang selalu memakan waktu lama di supermarket ini. Pelanggan kemudian harus mengeluarkan dompet dan kartunya untuk membayar sejumlah kecil untuk beberapa tas belanja. Dan kemudian saya menyerahkan kepadanya dengan senyum dan tanda terima. Saya melihat saat dia mengantongi belanjanya sendiri, cemberut sepanjang waktu. Biasanya, saya akan memindai dan mengantongi barang belanjaan. Tapi karena dia nggak ingin tas pada awalnya, saya akhirnya nggak menawarkan dan dia nggak meminta. Secara keseluruhan, transaksi 5 menit membutuhkan waktu 15 menit. Akhirnya, bapak itu nggak pernah melakukan hal salah tadi kepadaku setelah hal itu terjadi. Saya nggak tahu apa yang dia pikir akan terjadi ketika dia melihat saya memindai semuanya dan menumpuk barang belanjaannya di tumpukan yang sangat jelas nggak dikantongi. Tapi hey, dia bilang nggak butuh tas. Cerita kedua, tugasmu kurang banyak. Tolong jelaskan proses berpikir Anda. Jadi, pertama saya akan mengatakan, universitas itu sulit. Tapi, dibimbing prof yang buruk, 10 kali lebih sulit. Profesor sastra saya secara khusus menegaskan bahwa dia sangat ketat dalam penilaian. Semuanya perlu dilakukan persis seperti yang dia minta. Dan kalian harus menggunakan apa yang kalian pelajari di kelas. Ini bukanlah hal yang aneh, tapi sepertinya dia melatih kami untuk melakukan segala sesuatu dengan caranya. Yang ironis karena seperti yang saya katakan, ini adalah kelas sastra. Bagaimanapun, pada tugas baru-baru ini, saya akui saya nggak benar-benar mencurahkan hati dan jiwa saya ke dalamnya. Itu hanya buku laporan, tapi saya nggak terlalu peduli dengan buku itu. Jadi saya membaca sekilas saja. Bagaimanapun, setelah saya mendapatkan nilai saya kembali, saya menemukan bahwa saya mendapat nilai C. Dan satu-satunya catatan yang dia berikan adalah, tugas Anda nggak cukup banyak. Menggambarkan cara proses berpikir Anda. Tak perlu dikatakan, saya benar-benar emosi. Saya nggak all in dalam mengerjakannya, tapi bukan berarti saya nggak mencoba. Jadi baiklah, Bapak ingin tugas yang lebih banyak, Bapak akan mendapatkannya. Tugas berikutnya adalah Shakespeare, dan kami diizinkan untuk menggunakan salah satu karyanya. Saya telah mengerjakan tugas Romeo dan Juliet berkali-kali, sehingga menjadi membosankan. Tapi itu juga berarti saya sangat pandai dalam hal itu. Lebihnya lagi, menulis tentangnya. Minggu berikutnya dalam hidup saya dihabiskan untuk menulis esai yang sangat rumit dan panjang, yang merinci perspektif surrealis Juliet dan bunuh dirinya. Bagian terbaiknya, itu adalah 12 halaman. Saya benar-benar merinci setiap bagian kecil yang bisa saya kerjakan. Saya memasukkan definisi kamus, referensi ke literatur modern, dan bahkan seluruh segmen omong kosong yang mengklaim bahwa itu adalah menceritakan kembali Hamlet. Omong-omong, karena semuanya online sekarang, saya menyerahkannya melalui sistem Dropbox yang mereka miliki.
Merasa cukup puas dengan yang saya kerjakan, saya memutuskan untuk melihat beberapa kiriman lainnya. Yang terpanjang yang saya temukan adalah 4 halaman, juga tentang Romeo dan Juliet. Dan saya langsung menjadi lebih bangga dengan diri saya sendiri. Jadi, ketika waktu penilaian tiba, tampaknya akan memakan waktu sedikit lebih lama dari biasanya. Sebenarnya, saya mendapat nilai saya untuk tugas itu seminggu lebih lama dari yang dijadwalkan. Saya memeriksa tugas saya dan terkejut, melihat tidak ada catatan, tapi saya mendapat nilai A. Namun, dalam catatan untuk seluruh kelas, saya menemukan tertulis, untuk tugas ke depan, harap dikerjakan kurang dari 3 halaman, kecuali ada pemberitahuan khusus. Saya cukup yakin memenangkan pertempuran itu. Cerita ketiga, gunakan template untuk meneruskan tiket? Nggak masalah. Saya dulu bekerja di call center untuk sementara waktu sebagai support tingkat 1. Saya melakukannya di 3 proyek berbeda, dan ini adalah yang terakhir kalinya saya sebagai support untuk perusahaan farmasi. Seperti pada umumnya, menyelesaikan masalah teknis, dan jika nggak mungkin, kirimkan ke tim tingkat 2. Tim leader kami mendapat umpan balik dari tim tingkat 2 bahwa kami nggak membagikan informasi yang cukup saat mengirimkan tiket kepada mereka. Jadi mereka membuat template untuk digunakan saat meneruskan tiket. Template-nya sangat umum, dan bagus untuk menangani 2 jenis masalah. Jadi, saya nggak terlalu sering menggunakannya. Tim leader mendekati saya untuk menggunakan template setiap saat saya meneruskan kasus pelanggan. Saya mengatakan kepadanya bahwa template pada dasarnya nggak berguna untuk sebagian besar masalah. Itu sebabnya, saya nggak menggunakannya. Dia bersikeras untuk menggunakannya. Petunjuk malicious compliance. Mulai sekarang saya menggunakan template untuk semua tiket yang saya teruskan, dan itu benar-benar membutuhkan waktu untuk mencatat kasus. Saya menggunakan beberapa template yang dibuat sendiri sebelumnya, sehingga saya bisa melakukannya dengan cepat yang saya bisa. Karena harus mengisi semua detail yang nggak perlu, saya bisa membuat tiket dalam 3-5 menit, naik menjadi 10-20 menit, tergantung pada kasusnya. Hal ini membuat kinerja saya turun, tapi saya nggak peduli. Mereka mengatakan kepada saya untuk menggunakannya sepanjang waktu. Pada akhirnya, saya menemukan jika kata kunci digunakan, laporan menunjukkan saya menggunakan template. Saya membuat ulang template saya, termasuk kata kunci, sehingga saya dapat mencatat tiket dengan cepat lagi. Tapi seperti yang disebutkan, menggunakan template membutuhkan banyak waktu, jadi saya menghabiskan waktu saya dalam penanganan tiket untuk jumlah waktu yang sama, tapi nggak benar-benar melakukan apa-apa, hanya bersantai. Keuntungan dari WFH, saya kira. Mereka selalu mendorong kami untuk bekerja secepat mungkin. Ide template adalah mengurangi waktu yang dibutuhkan untuk logging. Semampu kami karena volume yang tinggi, tapi ya terserah lah. Mereka tetap meminta saya untuk menggunakan template bodoh mereka. Pada akhirnya, saya hampir tidak melakukan panggilan apapun seperti yang saya perhatikan. Tapi mereka nggak memecat saya karena mereka membutuhkan saya untuk menangani beban kerja. Saya berharap untuk dipecat atau dilepaskan, sehingga saya dapat memulai pekerjaan baru saya sebelumnya. Nggak akan ada lagi call center. Well, buat cerita pertama, si OP dengan cerdik ngibulin si Kevin, yaitu bapak-bapak rempong. Karena emang pada dasarnya, tugas kasir itu cuma untuk melakukan transaksi dengan pelanggan, bukan buat melayani pelanggan yang rewel. Kerja yang bagus buat OP untuk ngerjai bapak-bapak itu tadi. Cerita kedua sih, OP pinter banget nangani profesor yang rewel. Bahkan, saya sendiri waktu kuliah nggak kepikiran secermat itu dalam ngatasi dosen yang rewel. Beri pelajaran ke dosen, tanpa dosen tahu sedang diberi pelajaran oleh mahasiswanya. Cerita ketiga, si OP memanfaatkan celah intrusi dari atasannya, meskipun pada akhirnya nggak dapet ending yang bagus, yaitu dikeluarkan dari pekerjaannya yang rumit. Begitulah episode dengan tema Malicious Compliance. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Ciao!